Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, memprediksi rezim Joko Widodo maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada pemilu 2024. Menanggapi hal itu, politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago justru mempertanyakan Aziz Yanuar. Menurutnya, sebaiknya Aziz tak melakukan peramalan terhadap rezim Joko Widodo atau Jokowi lantaran dinilai minim keahlian dan data. Irma mengatakan, apa yang disampaikan Aziz tersebut hal yang sudah biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang dinilainya tak suka dengan pemerintahan Jokowi. Lebih lanjut, Irma kemudian mengklaim, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi kekinian bagus. Menurutnya, parpol-parpol koalisi juga ikut bertanggung jawab atas pemerintahan Jokowi Ma'ruf hari ini. Aziz menganalisis pihak rezim tak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan oposisi jelang 2024. Menurut dia, ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi. Bahkan, dia menilai tak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizik. Sebagai informasi, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab RS UMI pada tanggal 24 Juni tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Aduh mas bro, rezim Jokowi disebut musuh, sampai segitunya mas bro. Bikin fitnah yang sangat kejam. Orang Islam katanya bro, tapi itu kan fitnah. Itulah orang-orang khilafah, aneh saya itu bro. Para pendukung khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies, katanya itu mereka orang Islam, katanya. Tapi aneh bin ajaib, memfitnah Jokowi sebagai musuh. Kalau Jokowi ini musuh ente udah direndang, ente semua udah ditumis, ente semua udah di sate. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Tidak menganggap lawan politiknya musuh. Lawan politik ya lawan politik. Kalau musuh beda lagi bro. Musuh itu persaingannya itu membunuh atau terbunuh, menghancurkan atau dihancurkan. Itu konsep musuh. Jadi para pendukung khilafah ini, para pendukung HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, menganggap Jokowi ini musuh, berarti mereka itu ingin menghancurkan pemerintahan Jokowi. Kenapa ingin menghancurkan? Ya karena mereka itu satu, tidak punya calon yang benar-benar bisa menjual di Pilpres 2024. Tidak ada cara lain, ya pemerintahan Jokowi ini harus dihancurkan atau diturunkan atau digulingkan. Itu mereka menganggap Jokowi musuh itu, kalau bagi saya nggak aneh. Karena memang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies itu kan pro khilafah semua. Khilafah itu konsepnya cuma dua, melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, dan mengganti sistem. Tapi ya baiklah, kalau kalian menganggap pemerintah Jokowi ini sebagai musuh, berarti kalau begitu kalian itu musuh bangsa dan negara Indonesia. Kenapa saya katakan kalian itu HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia? Ya karena pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang terpilih dengan sah, terpilih secara mutlak di Pilpres 2019 kemarin. Jadi dia sah. Kalau ada yang mau memberontak, kalau ada yang membangkang, kalau ada yang mau menurunkan, berarti mereka itu musuh bangsa dan negara Indonesia. Tapi kita melawan ente-ente itu nggak perlu pakai cara kasar lah. Kasihan bro, pendukungnya sedikit. Cukup nanti di pemilu, di Pilpres, kita akan sadarkan seluruh rakyat Indonesia bahwa musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa yang namanya HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, pendukung Anies dan kawan-kawan, juga Anies Baswedannya harus dinolkan, tidak boleh dikasih suara oleh rakyat Indonesia. Dengan begitu kalian akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu mengeluarkan modal. Yang penting kalian modal. Aduh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Rizik Syihab ini tahanan.
Dihukum 4 tahun 8 bulan, di korting menjadi 2 tahun. Baik banget bro pemerintahan Jokowi ini. Harusnya itu ditambah hukuman, karena Rizik Syihab ini tukang ribet, tukang ribut, tukang provokasi, menjadikan pengajian tempat buang kotoran, tempat menebarkan kebencian, fitnah, hoak. Harusnya mumpung dia di penjara, jangan 4 tahun 8 bulan gitu, harusnya itu 40 tahun 8 bulan baru manyos. Karena kalau sama musuh itu nggak usah dikasih keringanan, habisi aja langsung. Tapi kan Jokowi bukan musuh bro. Jokowi biarkan hakim yang memutuskan, MA yang memutuskan. Artinya apa? Dia menganggap semuanya itu warga negaranya. Kalau melanggar hukum jadi hukum, kalau tidak melanggar hukum dia tidak dihukum. Tapi alangkah baiknya Jokowi juga seharusnya, sewajibnya menganggap Rizik Syihab ini musuh juga. Kenapa? Biar kelompok pemberontak ini benar-benar hancur lebur itu. Ungkap saja semua kasus-kasus Rizik Syihab, kasus-kasus orang-orang khilafah, tangkepin, penjarahin seumur hidup kalau perlu. Biar negara ini aman bro. Karena mereka ini manusia-manusia setan. Qalu atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Suka menebarkan kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Juga doyan perang. Sampai si Egy Nurjana tuh pernah bilang, kalau negara kita ingin baik katanya harus perang dulu. Kan oon. Tapi maklum sih Egy Nurjana, wajarlah. Memang profesornya itu nggak tahu profesor di mana itu, profesor di alam fiksi mungkin. Jadi mereka ini memang tukang bikin ribet, provokatif. Ya kalau bahasa yang pas itu mereka itu pemberontak lah. Kalau pemberontak itu di zaman Soekarno itu udah sikat habis aja udah. Di zaman Soeharto kalau pemberontak disikat habis aja udah. Maka Jokowi pun sudah sepatutnya mengikuti apa yang dilakukan Soekarno, apa yang dilakukan Soeharto. Kalau pemberontak itu nggak usah dikasih demokrasi, sikat habis aja udah. Karena berbahaya orang-orang kayak gini. Sampai-sampai mengadakan sebuah ramalan katanya. Rejim ini akan melakukan sebuah counter attack, serangan balik. Ya PR Jokowi memang 3, 1 masalah kesehatan, 2 masalah keamanan, 3 masalah ekonomi. Nah sekarang kebayang, kesehatan sudah selesai, tinggal 2 lagi. Ekonomi sekarang sudah bangkit, keamanan sekarang sudah mulai ditegakkan. Yang ketar-ketir siapa bro? Jelas oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Kesehatan sudah beres, nanti di penghujung ekonomi membaik, keamanan membaik, sudah. Kalian itu benar-benar 2024 itu HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan pendukungnya, Bahar Smith dan pendukungnya, Anies Baswedan dan pendukungnya hancur lebur. Hancur sehancur-hancurnya. Karena saya yakin rakyat Indonesia sudah mencap kalian semua itu penjahat. Yakinlah bro. Jejak digital kalian itu sudah terekam. Kalian sudah nggak bisa berkelit, kalian sudah tidak bisa membantah, semua jejak digital kalian terekam. Jadi 2024 atau sebelumnya, kalian tinggal menunggu kehancuran saja, karena cepat atau lambat kalian hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.